sebuah lorong bawah tanah kalau sekarang, tapi aslinya ini zaman dahulu lorong ini di bawah air. Sangkar-sangkar sudut ini tempat pembakaran dupa, disebut gapura panggung, bahwa zaman dahulu justru merupakan pintu keluar, pintu belakangnya Taman Sari. Bahwa Taman Sari itu dulu separuh disebut istana air atau sebuah danau buatan. Dolan sek, Lur. Yo, Lur. Sekarang kita ada di Taman Sari ya, Lur. Salah satu tempat bersejarah yang terkenal di Jogja. Dari depan aja arsitekturnya udah khas banget ya. Loh, kok di atas pintu masuk ada balkonnya? Ini kenapa ya? Bisa naik ke atasnya itu karena macam ada panggungnya ya. Di zaman dahulu juga ini untuk kegiatan keluarga sultan sering naik selagi datang ke Taman Sari ini, karena di bawahnya keluarga sultan yang datang sini selalu dikasih hiburan, disambut dengan adanya penari-penari, yaitu dayang-dayangnya dari keraton. Oke. Jadi disebut gapura panggung, bahwa zaman dahulu justru merupakan pintu keluar, pintu belakangnya Taman Sari. Kemudian di dalamnya terdapat 4 ruangan ini, empat ruangan ini namanya Gedong Sekawan. Gedong Sekawan, jadi setunggal kali 3 sekawan, sebuah tempat untuk gamelan musik. Di areal jalan banyak penari-penari. Jadi baik keluarga sultan yang datang sini selalu dikasih hiburan oleh dayang-dayang, atau kalau zaman dahulu Taman Sari kedatangan tamu dari orang-orang kerajaan lain, diantar ke sini, melihat ke sini, juga akan dikasih hiburan oleh para dayang-dayangnya. Ini dia kolam pemandiannya, Lur. Katanya hanya dipakai keluarga kerajaan loh. Bayangin aja, mandi view-nya seperti ini. Sultan mah mandinya beda kelas ya. Hehehe. Semuanya disebut Umbul Binangun. Jadi umbul itu bahasa Jawa artinya mata air, sumber air. Maka 3 kolam seperti ini dari zaman dahulu sampai sekarang, air-airnya ini keluarnya dari kolam sini, Kak. Jadi ini bukan diisi dari luar. Ini mata air sumber Binangun, tujuannya untuk membangun kerukunan keluarga raja. Ya, jadi rata-rata itu setiap satu kolam itu hampir ada 3 titik sumber gitu. Tapi aslinya zaman dahulu di bawahnya kayak bunga-bunga teratai ini ada 4, Kak. Cuman yang di titik-titik ini sudah mungkin rusak, sudah mampet, akhirnya dibuatkan lagi gitu ya. Nah, kemudian bahwa 3 kolam ini fungsinya gitu ya. Zaman dahulu yang pertama sebelah utara ini khusus tempat mandi berendamnya anak-anak sultan. Nah, kemudian yang kedua tengah khusus tempat mandi ibu dari anak-anak ini. Ini yang dimaksud ibu dari anak-anak ini adalah istri raja yang disebut selir. Nah, kemudian nanti satu lagi di balik tembok sana khusus yang buat mandi buat raja sama ibu ratu permaisuri. Nah, jadi semua mungkin kebagian ya keluarga sultan. Nih ya, jadi kalau di dalam air ini ternyata ada yang namanya bunga teratai, ini ceritanya, Kak. Ya, ini lambang simbol dari orang Buddha. Kalau teratai ini simbol dari Buddha itu kesucian gitu. Maka ditempatkan memang di air gitu ya. Buddha itu memang identik dengan bunga teratai. Nah, itu di sini. Ini bisa nggak kalau ke situ, Pak? Maksudnya Orang biasa nggak boleh nyemplung ya, Pak? Enggak, untuk sekarang memang tidak dibolehkan. Oh, ya. Cuman kalau hanya tangan gini ya tuh nggak apa-apa, boleh gitu ya. Jadi di dalam sini juga ada beberapa ruangan. Contohnya ini ruangan sebelah sini dulu tempat ganti bajunya anak-anak. Ya, di dalam situ ada 2 ruangan. Jadi setelah mandi anak-anak ini bisa masuk ke dalam sana, mau istirahatnya atau ganti bajunya atau mungkin bermain di dalam situ. Nah, kemudian yang disebut Taman Sari itu artinya taman wangi, taman indah, taman cantik. Itu Taman Sari, Kak. Jadi masuk ke Taman Sari ini zaman dahulu selalu melihat keindahan, kecantikan sebuah taman.
sekaligus masuk di dalam kolam sini mencium aroma wangi. Ada apa kok wangi? Ini Kak sudut-sudutnya ini. Sangkar-sangkar sudut ini tempat pembakaran dupa, wangi-wangian aroma terapi gitu. Wah, pas masuk sini rasanya jadi kayak keluarga sultan ya lur. Nah ini lur, ini tuh dulu katanya buat mandi para keluarga raja. Nah bayangin nih guys, ini selir-selir dulu mandi di sini, terus katanya ada raja yang tinggal milih gitu loh guys. Nah bayangin kalian lagi santai tiba-tiba dipanggil gitu, gimana ya? Nah ini bisa dilihat tuh, ini tuh sumber ya guys, ternyata guys. Pada penasaran gak sih lur, kalau keluarga sultan habis mandi itu ganti bajunya di mana ya? Nah lur, ini tuh dulu katanya tempat buat ganti baju keluarga sultan ya. Kalau sekarang sih hawanya dingin karena apa? Tuh, ada AC-nya lur. Bapak Sultan mandi dengan Ibu Ratu Permaisuri sudah selesai, masuk ke ruangan yang sebelah sana untuk ganti baju pakainya di sana. Selesai ganti baju pakaian, terus dilanjutkan masuk ke ranjang sini, tempat istirahat tidurnya di sini. Tetapi dalam istirahat tidur sini mungkin cuaca habis mandi merasakan dingin. Nah, ceritanya bawahnya itu semacam lubang pintu. Sambil istirahat dulu dikasih penghangat. Mungkin pengertian orang sekarang ini ruangan sauna, ini spa. Ternyata zaman dahulu sudah ada, sudah hebat. Ini lur, dulu katanya pintu ini kan pendek-pendek. Nah ini tuh dulu emang sengaja dibuat begini supaya orang kalau masuk tuh nunduk. Nah itu mengajarkan sopan santun. Ini tuh masih area Taman Sari ya lur, luas banget ya. Sebelum ada pemukiman warga, di sini konon katanya adalah sebuah danau lur. Mana Pak? Bahwa Taman Sari itu dulu separuh disebut istana air atau sebuah danau buatan. Makanya ini kita ke sini sudah sampai yang namanya air danau buatan. Tembok itu sudah runtuh, dulu tinggi, bahwa tembok itu merupakan sebuah tanggul pembatas. Sebelah sana dataran, sebelah sini nggak ada rumah, nggak ada penduduk, air danau buatan. Lur, aku saranin kalau kesini agak bagian ya, soalnya mataharinya terik banget nih. Nah, untuk yang nggak takut matahari nggak apa-apa sih. Sekilas info nih lur, kalau mau mampir beli batik, di sini diskon everyday ya. Jangan khawatir, koleksinya juga lengkap kok. Setelah muter-muter di area Taman Sari, kita sampai di sebuah ruang terbuka yang cukup luas nih lur. Walaupun sekarang terlihat sederhana, tapi nuansa bangunan kunonya masih kerasa ya. Kita sampai ke tempat bangunan yang namanya Pulau Cemeti. Kenapa disebut pulau? Karena sebuah bangunan tinggi memanjang ini dulu di bawahnya dikelilingi oleh air danau buatan. Maka bangunan ini kalau dilihat dari ketinggian jadi kayak pulau gitu Pak. Konon katanya tempat ini tuh aula lur. Ya tempat pertemuan tamu-tamu penting gitu. Wah keren ya lur. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang paling ikonik nih lur. Lorongnya sempit, temboknya klasik banget. Vibes-nya langsung berasa kayak dibawa mundur ke zaman kerajaan Jogja dulu ya lur. Tempat atau lorong bawah tanah yang disebut urung-urung. Sebuah lorong bawah tanah kalau sekarang, tapi aslinya ini zaman dahulu lorong ini di bawah air. Ya bawah air. Fungsinya lorong ini untuk jalan kaki bagi orang-orang yang tidak berani lewat atas pakai perahu sampan. Mungkin yang sudah sepuh, yang pakai kempen ya jarang berani pakai perahu sampan, maka melewati lorong ini menuju yang namanya Pulau Cemeti itu. Kemudian di dalamnya lorong ini ada
yang namanya sebuah ruangan disebut atau namanya Gedong Panembung. Panembung itu tempat khusus untuk memohon berdoa. Karena tempat ini doanya orang-orang dulu itu temponya lama, maka bisa dikatakan orang di dalam itu sedang semedi, meditasi, tapa kayak gitu. Menarik ya Lur. Kita jadi tahu kalau Taman Sari bukan hanya spot foto indah Lur. Taman Sari adalah di mana sejarah menyatu dengan keindahan. Sekian dolan hari ini, karena di setiap tempat selalu ada cerita. Gas dolan maneh.